Pak Haris dari Rembang, Pak Hamid dari Pekalongan, Pak Sodik dari Klaten, ya. Panitranya Pak Abdul Rahman, ya. Putrinya Ibu Siti Nur Fitriah, ya. Ibu Erna, ya. Ibu Kosia belum, sudah informasi datang ya. Coba dengan Bu, ya. Untuk sholat seperti usulan Bapak Ibu kemarin, Yuri Putri, tolong putri semua Pak. Oke, sudah putri semua berarti ya. Ini Siti Nur, Bu Erna, dan Bu Kosia, sehingga beliau akan paham menilai sholatnya anak putri. Kemudian materi yang kita bahas, yang pertama praktek wudhu. Peserta mempraktekkan gerakan bacaan wudhu sesuai materi terdapat pada kurikulum Merdeka SD. Penilaian meliputi gerakan bacaan tartil dan tertib, waktu penampilan maksimal 7 menit untuk sholat. Kemudian untuk wudhu, untuk sholatnya seperti biasa, sholat 1 rakaat waktunya 7 menit. Yang berbeda adalah bacaan surat sunnahnya, yaitu Ali Imran ayat 64. Penilaiannya seperti itu, ada perubahan 50 untuk Al-Fatihah, 35 untuk Ali Imran. Karena dikandung maksud jika nanti ada yang juara, betul-betul Al-Fatihahnya itu mendapat nilai yang agak lebih begitu. Tadi kemarin di juri seperti itu. Ada masalah Bapak Ibu? Belum. Oke, monggo. Jangan juri, ya Pak. Juri salat ya? Juri salat. Monggo. Dari Kabupaten Pekalongan. Iya. Pak. Oke, Pak. Matur suwun, sadèrèngé nyuwun izin nyuwun dherenipun kangge tanggal. Karena untuk penskoran nilai pada tahun 2024 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun kemarin. Di mana kalau tahun kemarin untuk skor maksimal bacaan Fatihah itu 35 dan surat pilihannya menggunakan surah At-Tin dengan skor 50. Di tahun ini ada perubahan, Fatihah menjadi 50 dan surat pilihannya diganti surah Al-Imran ayat 64. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, untuk skor Fatihah 50 niku saya sendiri belum membayangkan bagaimana untuk menilainya. Kalau kemarin 35 dibagi 7 ayat berarti saya 5. Dan ini mohon petunjuk dari Bapak bagaimana dengan skor 50 ini. Kesalahan maksimal itu berapa? Jelas tidak mungkin 50, kalau tidak boleh kali 50 berarti tidak tinggi sama sekali. Dan yang pertama. Yang kedua, untuk surah pilihannya yang dulunya surah At-Tin ada 8 ayat, ini diganti surah Al-Imran 64 ayat 64. Jadi kenapa kok harus surah Al-Imran 64 Pak? Kalau toh yang dimaksudkan bunganya adalah toleransi dalam beragama, kenapa kita tidak memilih surah Al-Kafirun saja? Itu dua pertanyaan awal. Dan yang ketiga, untuk masalah batas waktu maksimal,
disebutkan atau ditentukan maksimal 7 menit. Dan ini bagaimana ketika wudhu dan sholat. Wudhu sendiri, sholat sendiri itu 7 menit. Bagaimana kalau sholatnya atau wudhunya itu lebih dari 7 menit? Tahun kemarin akhirnya kita buat kesepakatan antara durasi di bawah. Matur. Terima kasih. Pertanyaan dibuat menjadi 50 itu kemarin berdasarkan dari Bapak Ibu Yuri sendiri di grup Yuri sholat dan wudhu. Kan begitu, ya? Saya hanya mengikuti kajian itu. Kemudian penilaiannya bagaimana? Ya monggo, jadinya 6 orang juri itu berembuk. Ojo tak aku nek iki. Oh jelas. Jadi saya berikan jenengan lagi. Kan jenengan kemarin yang merembuk, saya suruh merembuk. Pak diganti anu dia ngobrol. Saya yang mengikuti sebagai panitia, saya mengikuti. Saya tidak mau ikut campur dalam penilaian. Ya, maunya jenengan bagaimana? Saya ikuti. Nek kok malah jenengan jadi balik tawa. Karena kok aku dari sini. Pertama, kemudian untuk surat sunnah menjadi surat Ali Imran ayat 64 ini agar ada ya sedikit tidak surat yang biasa gitu loh. Ayat-ayat yang biasa misalnya surat Al-Ikhlas, surat At-Takasur, surat apa gitu. Dikandung maksud anak juga mengenal bahwa Al-Quran itu tidak hanya juz amat tok. Ono surat Al-Baqarah ayat 64. Dikandung maksud demikian. Jebule surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan sebagainya. Itu Pak. Biar menambah wawasan kepada anak didik. Siap ya? Oke, materi jangan takut-takut. Baru itu untuk tahun ini, untuk tahun berikutnya. Jadi penilaian saya serahkan jenengan mau misalnya kok bocah iki mau rapal ayat Ali Imran 64 iki piye Pak? Itu kebijakan panjenengan. Lanjut bareng surat apa? Rukuk ya. Lanjut rukuk tentang nilainya saja. Tetapi dengan catatan jangan sesempurna pol. Misalnya takbir juga demikian, gebdil mosok tajwid dan makrosnya mesti bener kabeh. Yang paling benar itu hanya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Wes, hampir Jawa tidak berbicara. Malaikat Jibril menyampaikan. Jadi yang tahu tajwid makhraj yang paling benar dan benar itu hanya Nabi Muhammad dan malaikat. Indonesia kemarin pada sebelumnya seperti yang disampaikan Bapak tadi yang Al-Fatihah pada tahun kemarin itu 30 dan surat itu menjadi poin 50. Salah satu sebab kenapa saya pribadi kemarin di dalam grup lebih memberatkan di surat Fatihah karena 5 tahun kemarin surat Atin karena beberapa ayat. Karena tahun ini kenapa 35? Karena cuma 1 ayat. Makanya saya mengusulkan untuk nilai 35 itu di surat di ayat yang di ayat surat ini karena cuma 1 ayat. Kalau kemarin 50 setuju karena memang 7 ayat. Jadi poinnya gitu. Karena dari panitia itu menentukan surat Al-Imran ayat 64. Jadi poinnya kita balik 35. Dan nanti poinnya bagaimana? Tinggal kita ya jenis-jenis seperti yang disampaikan Bapak tadi. Tergantung jurinya nanti untuk meneliti cara bacanya. Terus yang kenapa saya kemarin menyampaikan surat Al-Fatihah itu poinnya 50 lebih. Nah, ini kan kira. Kan namanya kan lomba pasangannya. Kalau tidak lomba, monggo ada yang orang ngocok atau sirri tadi, ada yang membaca dengan keras. Oke?
Jadi harus kita pahami dan kita menyampaikan ke bawah ataupun ke anak ini kan lomba deh orang ibu biasane nak sholat kan ngono. Nah, dalam kurang lapar. Tepuk tangan kan? Jadi nanti tak dua, cuma tuh kurang lapar dan ya, clear ya. Oh, jurinya dan juga yang lain disampaikan bahwa ini adalah lomba, bukan pelaksanaan sehari-hari. Masalah nanti kalau kita bahas, apa sholat masyarakat loh kok? Iya, waduh ini kalau itu lomba kok. Masa sholat niatnya sudah apa? Maghrib, masyarakat apa? Malah kejauhan itu kok.